Anu sing dikasih kota kulo Allah Rasulullah utusan Allah. Walladzina amanu lan wong sing iman. Sing pantes dadi kekasih dadi teman dekat Allah Rasul walladzina amanu. Alladzina amanu sing alladzina tegese wong akeh iki mulakan padha nglakoni sapa alladzina salat lan salat. Wa yusunalan padha nekani sapa alladzina ada iman sing melakukan sholat wa yutuna zakat. Cek ditambah malih wa hum rakiun. Wa hum halu dari alladzina yurakiuna iku khusyuk kabeh. Ayo khushuuna tegese khusyuk kabeh. Rakiun diarteni khushuun au yusalluna utawa sholat kabeh. Sholat tatawwi kelawan sholat tahawuf. Wa may yatawalla Waman disabane wong ya tawalla iku gawe kekasih sapa man. Waman disabane wong ya tawalla gawe kekasih sapa man apa hae apa. Wa rasulullah lan utusane apa. Walladzina amanu lan gawe kekasih ing wong-wong sing iman. Maksudnya boten kong kali kalian musuh Islam. Fayu'inuhum wa yansuruhum mongko Pak Nasib Babwal Burwalisun Pak ini mongko belum nulungi sapa mandum alladzina amanu wa yansuruhum lan nulungi sapa mandum alladzina amanu Pak Nasib Babwal mongko tak temene pasukane apa dum yo iku wae walisun iki sing menangkap Pak Nasib Babwal mongko tak temene pasukane apa dum yo iku wae walisun iki sing menangkap linasrihi krana oleh nulungi Allah iyakum ing alladzina amanu au qa'ahu mawqi'a fa inna bayanan annahu min au qa'ahu numi bakna sapa Allah ing man mawqi'a fa inna ing posisi domir fa inna iki mestine kan wa mantan mustaq di anagung krono sak temene manung fitih di anagung krono sak temene dilapis dua hukumin fitih saking bagian saking ya pasukane Allah utawi saking halane man utawi akbar iki dite pro-pro ngikutin man maksudnya ketika seseorang itu menjadi mukmin pernah Yahudi misalnya pun nanti ya itu jeneng kaum hibur Allah pada akhirnya menjadi kekasih mau Allah Rasul walladzina amanu orang-orang yang iman yang alladzina yuqimuna shalat wa yutuna zakata wa hum rakiun. Terus malah keterangan orang yang menjadikan Allah itu kekasih Rasul dan menjadikan orang-orang iman jadi kekasih fa inna hisbahu mutlaqun. Pada akhirnya pasukan Allah itu sing menang. Menang itu kalau cerita menang itu wonten kali wonten menang fisik. Jadi misalnya pasukan Islam di luar perang Uhud itu nak perang menang tenang dengan jumlah kematian. Jadi perang era kuno itu nak menang kalah nak ngitung jumlah kematian. Jadi yang musuh mati luwih akeh yang berapa kalah. Tapi itu sejarah besar, sejarah di antara paling kecil di antara sejarahnya Nabi. Semenjak Nabi Adam nanti Nabi Muhammad, kemenangan paling banyak menyangkut akidah. Ya, jadi sekarang itu banyak memahami Hizbullah, pasukan Hizbullah mesti menang, ya patah istilah Hizbullah, semacam-macam. Global ini, jadi menang dengan arti fisik itu bagian dari kecil sejarah para nabi. Lihat-lihat ini menang akidah. Nabi Yahya tidak sempat punya umat mati terbunuh, Nabi Zakaria. Dan Nabi Nuh nanti kabundut di umatnya tetap berengkel nanti kena nopo banjir bandang yang selamat namun tiang wolong puluh. Tapi Allah tetap menghukumi menang ya. Jadi selama umat Islam itu cara berpikir mendewakan Allah mengagungkan Allah itu masih menang ya. Kalau itu akhir-akhir ini sering mikir itu nyata nih atau teori ilmu hakikat sama tak warai ilmu tasawuf. Jenengan ampun ngawal Quran ya. Quran itu paling sering kan nyebut Allahul ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja wa sering nyebut
Ya karena subur bakum terus sifat Allah paling sering diulang apa? Zat yang menurunkan hujan lalu menghasilkan tanaman. Ya, siapapun yang sering mau Quran, Allah sering nyifati zatnya apa hendak yang mengatur hujan, yang akhirnya melahirkan apa? Tanaman. Pak Afrus Nabi min samarot, Pak Afrus Nabi samarotin, mau diulang-ulang. Akhirnya intinya Allah nyifati zatnya yang terkait makhluk itu sederhana. Zat yang mengatur hujan, akhirnya melahirkan beberapa tanah, yang bisa dipangan manusia. Bon, itu baru. Kalau akhir-akhir ini sering berpikir, tapi terus manusia itu mudah kena hijab. Ketika kita benar-benar makan, ada sistem perbankan, main transfer, main apa. Terus orang itu jadi sekuler semua. Nggak mungkin dalam hidup tanpa perbankan. Sampai kiai-kiai yang ngarang riba kayak dulu. Zaman akhir kok ngarang riba, urip tanpa bank nggak mungkin. Urip tanpa Amerika nggak mungkin, tanpa globalisasi nggak mungkin. Oke, kita secara modern ngakui fungsinya bank, fungsinya globalisasi kita ngaku. Tapi kamu akan kalah. Kamu secara akidah sudah kalah karena cara berpikir begitu. Karena permainan ekonomi baik itu sistem perbankan atau sistem apa saja, sistem leasing, sistem macam-macam. Itu berangkat dari bahwa manusia itu sudah punya ketahanan hidup. Kita bisa makan, bisa minum. Dan yang kita makan itu pasti tidak uang, yaitu beras. Yang kita minum juga ada uang, yaitu air. Tapi manusia gara-gara sudah ada beras, sudah ada air, itu malah mendewakan sistem perbankan, sistem macam-macam. Padahal semua sistem itu berjalan ketika kita bisa hidup, yaitu bisa makan, bisa apa? Harusnya yang benar-benar nggak bisa dihindari manusia itu ya tersedianya beras dan tersedianya air apa? Minum. Tapi tahu-tahu manusia kena hijab. Orang juga bisa membayangkan hidup tanpa bank, tanpa fasilitas modern. Padahal jelas-jelas yang dia nggak bisa menghindari itu oksigen, udara, air dan beras. Jadi sampai nak mau Quran awal itu sering Allah nyifati berarti sederhana itu sehingga beras, sehingga tanaman, menurunkan apa? Ini penting. Biar sampai nggak kena hijab. Jadi misalnya sampai main di perbankan, kita muslim main bank ya biasa saja. Ya Allah atas nama saya orang modern, saya transfer di bank. Tapi sama tidak usah mendewakan berlebihan. Pada akhirnya yang paling kita butuhkan itu Allah, yaitu ketersediaan oksigen, ketersediaan apa? Air dan sebagainya. Tapi kalau sampai sudah kedekte kena hijab, orang Islam dulu wes akeh sing kena hijab. Jadi mau hal-hal yang tidak penting hakikatan didewakan. Menurut saya kita mau bang dan sulit. Oke, kita atas nama modern butuh banget, tapi tidak usah berlebihan begitu. Pada akhirnya yang kita makan ya berat. Jadi kita minum itu air. Uang itu hanya alat tukar. Wong dulu itu pernah ada era nggak ada uang. Orang-orang tradisional dulu nggak ada uang. Orang butuh beras ditukar sama pisang, pisang ditukar apa. Orang-orang pedalaman dulu kan gitu. Memang masalahnya uang sekedar alat apa? Tukar. Ini penting. Sebab itu kalau balik. Setiap Quran itu mesti ngelengno, bayangno hukum kebalikan. Misalnya Qul a'ra'aytum in asbaha hukum koron sama yatikum bimain. Jajal pikir, setiap saat mau ujuk-ujuk gak ada air, itu kamu mau apa? Menyangkut tsunami, gempa juga Allah sering pakai logika seperti apa amintum ayat bikum janibal dari awal istilah alikum qasifam minari. Dipulang. Setiap saat kamu kok merasa aman gimana? Setiap saat sudah ada angin yang menghancurkan kamu, atau setiap saat kamu bisa tenggelam. Setiap saat ada musibah, pas kamu main atau pas kamu tidur itu ulang-ulang. Biar manusia itu benar-benar tersadar butuhnya dengan Allah. Orang dulu bayangkan tenggelam itu di laut, orang Aceh tenggelam di darat. Ini betul. Begitu dipulak. Menurut kalau bolak-balik matur, pangeran asmati manusia itu maka insan dulu mana? Manusia itu ada dolinya, ada bentuk. Jadi jahul itu sifat mubalah, jadi jahil itu bentuk. Nak jauh kan banget kamu bentuk. Yang manusia itu kira-kira itu, nak macan, orang gajah, pasal jarang mati di pangan macan, pangan gajah. Menggeletek mati kena burung. Ada sesuatu yang kecil.
Sebab itu Quran mengingatkan, innallaha la yastahi aja beri masalah napa? Allah itu tidak malu, andaikan hanya membuat perumpamaan nyamuk. Rian orang munafik itu dibuat alat melecehkan Nabi Muhammad. Kamu itu tidak keren. Masa Quran yang kamu agung-agungkan hanya bicara tentang apa? Nyamuk. Apa hebatnya nyamuk? Karena ternyata gitu, sejarah membuktikan manusia mati itu kena kuman, kena flu burung oleh hal-hal yang kecil. Bahkan dalam tarikh Namrud itu wong paling sombong, ngaku dekne pangeran. Itu pangeran mata ini Namrud itu ora lewat jenderal atau pasukan terbaik kok pasus lho. Namrud itu matine dileboni nyamuk. Sing suwine wis coplok sitok. Jadi saking oleh pengelecehno pangeran, nyamuk mlebu irunge Namrud, nyamuk sengkep. Nganti tok utek akhirnya mati. Saking kepingin pangeran ngelacehno pinten? Raja mlete ngono dibeli mati mbek nyamuk. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi ini arti wama yatawallahu. Kita benar-benar memposisikan Allah itu sangat penting, sangat krusial. Paham ya? Jadi sama itu kalau sampai hal-hal yang kedua itu kayak sistem perbankan, globalisasi. Oke kita butuh, tapi yang kita butuh saat ini adalah Allah. Itu untuk oksigennya, udaranya, keamanannya. Ya saya pernah ditanya seorang mahasiswa, Pak Pura kan nggak mungkin dalam era sekarang orang nggak butuh Amerika, nggak butuh Eropa, nggak butuh globalisasi. Saya jawab begini, kamu nggak bisa membayangkan tanpa Amerika, nggak bisa membayangkan tanpa globalisasi. Saya lebih tidak bisa membayangkan kalau nggak ada Tuhan, karena artinya nggak ada fasilitas, artinya nggak ada oksigen, nggak ada udara, nggak ada macam. Umat Islam sekarang itu tidak teracuni. Hidup tanpa perbankan nggak mungkin, tanpa globalisasi kan. Lebih tidak mungkin nggak ada air. Lah ironisnya ketika kita cerita air itu kayak Islam klasik, kita wong awam. Wis suwe nek ana bali wong ra urip terus dianggap itu kan lucu tuh, nikmat Allah yang sangat krusial, sangat esensi kita anggap wis suwe. Sementara bagi bikinan manusia kita anggap tanpa nggak mungkin tanpa ini. Ini jenis kena hijab. Jenis kalau kita tahu itu kena hijab. Pikiran yang tidak penting, banget penting, sementing banget nopo. Ini berarti tangan rum akomnya rum wamai ya tawal lapo. Belum benar-benar memposisikan apa sebagai wali. Nanti kita akan menang. Barang kita ada di kebutuhan, jadi kenapa? Kebutuhan. Ya, kalau kita amalu ele wong si iman lah tetap itu. Waktu ngalap sirokan. Terus ngalap untuk menjadikan alladzina yang akeh tafotu kang alam sapa alladzina dinakum agama sira kabeh. Dialog tujuan ini jadi barang guyonan. Jangan menjadikan orang-orang yang menganggap agama sebagai guyonan. Mbok dadekno kekasih. Diomong sing dadekno agama mbok dadi bahan pelecehan. Maju antese dadi guyonan apa politik. Walaupun nanti jadi guyonan. Minal ladina sanging ada utukan den paringi sapa alladzina alkitab dan kitab min qablikum sanging sedurunge ira kabeh min temin wali bayani krana malu bayan wal kufar lan ing pira-pira sing kafir dari musyrikin sing pira-pira musyrik disari lalu tesir wala silana ketika kedua wal kufar napa wal kufar la tatahidu ojo baal auliya ing pira-pira dadi kekasih wattaku walan wedi sira kabeh apa hae Allah ditarki mualati lan tinggal napa ngakrapi utul kitab yen kuntum lamun ana sira kabeh mukmin iman kabeh so dikina tegese bener kabeh iman iku ing dalam iman sira kabeh wa idana tatim la sholati taquduha zuwa wa pokoknya naudzubillah nanti sampai pikiran kena hijab. Pokoknya kena hijab udah. Ini misalnya sistem prostitusi itu kan jelas-jelas haram. Orang agama haram, orang medis rawan hari itu. Orang di kota besar, ini bayangkan tanpa diskotik atau apa, tanpa mau zaman saiki, kalau orang nakal gak mungkin. Jadi uang nak kena hijab, bayangkan hidup tanpa nakal itu tidak mungkin. Jadi misalnya gini, sholat, nih kalau cerita sholat, mereka kalau diajak sholat itu kita berdua
Sholat itu apa? Kalau kita sama-sama adil objektif, nanti kan kita ateis, sama-sama nggak percaya Tuhan, itu kan ya sama janggalnya kan. Nak kue janggal sholat di dua boleh yo, WTS di dua sama-sama ada kebutuhan mendesak, gitu. Main dilihat, main sesuatu yang nggak manfaat di dua. Tapi orang kalau kena hijab, main dilihat itu roh gunanya, main set ya roh gunanya, neng diskotik ya roh gunanya. Tapi pas roh sholat di dua. Paham? Itu sudah kena hijab, banyak sesuatu yang penting menurut agama dia tidak tahu fungsinya. Tapi yang menurut agama atau menurut akal juga tidak mendesak, dia tahu fungsinya. Andai kan dunia ada nikmat kan kita tidak apa-apa. Tapi dia tidak sadar. Ini masalah-masalah hijab. Jadi cara al-tasawuf masalah utama manusia itu hijab. Kalau innahum ar-rabbihim yawma idzin lama hijab. Orang-orang yang zaman yang dunia kena hijab itu sebenarnya mereka belok pengiran. Mereka zaman yang dunia kena apa? Hijab. Hijab itu tadi. Jadi kita ini punya sekat. Dengan Allah itu punya sekat. Ya ini wow. Sampai misalnya pakar ekonomi. Enggak mungkin tanpa sistem ribawi, tanpa sistem guna tidak mungkin ekonomi berjalan. Orang berjalan menaik nak orang dan orang berjalan itu mesti ada mati. Muni-muni rakyat negara ini itu. Padahal itu jelas-jelas itu mulia anak pengiran atau ngerasa butuh banyu gitu. Tapi selama umat Islam butuh perbankan itu tadi hormat sampai pakar-pakar perbankan. Oke kita hormat atas nama mereka misalnya pakar atau ilmuwan. Ini mau hormat macam apa kan murah tuh, gampang tuh. Yang kita butuh setiap saat. Mungkin mulia no pakar gampang, mulia no ilmuwan gampang, mulia no wajib ini dasar PKI. Ngaku PKI rapi film terangone Islam angel. Padahal dia ngaku Islam ini terang butuh apa itu pak angel. Dia mau ngomong tanpa perbankan nggak mungkin, tanpa sistem bunga apa? Nggak mungkin. Sekali-kali mau ditambah orang mungkin tak bodes sih. Karena kita sudah ngaku Muslim. Paham ya, ini masalah-masalah hijab ini sudah ngeri. Umat Islam sekarang itu terjangkiti masalah hijab. Dan ini mengganggu betul. Masalah hijab itu mengganggu betul. Padahal ini kalau mau datang Bangladesh, termasuk orang yang dapat Nobel itu Muhammad Yunus itu orang yang mengembangkan teori perbankan tanpa bunga dan tanpa agunan. Beliau itu mengembangkan sistem ekonomi tanpa bunga, tanpa agunan. Padahal oleh Barat itu dihormati sampai dapat Nobel. Dia itu sering ngutangi pengemis-pengemis gelandangan. Tapi malah sukses. Jadi sebetulnya itu tadi, ketika mayoritas umat sudah terracuni bahwa tidak mungkin ekonomi tanpa perbankan dan sebagainya, itu terus lemah terus kadang malah menyalahkan konsep Qurannya. Itu anjing, riba haram. Saya ini zaman rubah, malah melok-melok nopo. Itu tadi logika awal. Logika awal itu memang sudah lebih hormat sama hukum materialistik. Sesuatu yang materi itu mereka hormati. Tapi sesuatu yang tidak materi kayak kekayaan batin, dengan Allah itu sudah ada. Lalu itu masalah utamanya itu begitu. Jadi belum benar-benar waman ya ta'allahu hanako. Itu bisa mengenai baca ngaji yang menang. Kuat. Umpama orang gaji, umpama orang beras kalau itu akan terlatih sama lebih hormat kepada Allah. Tapi karena makan itu sudah tersedia, minuman sudah tersedia, dan hingga ini kita cukup. Akhirnya itu terus, ya terus ini kita langkai juga saja, tidak kita syukuri, per detiknya kita langkai gitu saja, kita lebih butuh perbankan, lebih butuh masing-masing. Padahal itu tidak aturannya Quran meskipun kita cukup. Setiap saat pembayar nukul aro'aitum in asbaha ma'ukum Goron sama yatikum bimain. Jadi meskipun kita dalam keadaan sugar begini, setiap saat pembayar apa amin itu ayat sifat ini, kok merasa aman setiap saat bumi itu tak bersama. Kok merasa aman setiap saat ada angin, jadi sakit murah-murah. Kok merasa aman setiap saat ada gempa. Jadi Tuhan itu mengajarkan orang itu rentan terhadap musibah, rentan terhadap bahaya. Hingga Quran mengajarkan supaya orang itu kembali kepada Allah. Ketika kita yakin tentang musibah, terus akhirnya kita yakin wadzunnu alla malja'a minallah illa ilaihi. Kita tidak bisa lagi berlindung dari musibah itu kecuali menuju Allah. Tapi karena kita itu tadi merasa aman. Ini loh, kalau innal insana ladhu arro'ahu tahuna. Karena kita merasa ada apa-apa, terus menciptakan suatu sistem sendiri.
Dan sistem ini yang malah akhirnya kita dewakan. Ya pun akhirnya ini terus akhirnya kena hijab. Lah orang-orang yang zaman yang dunia kena hijab itu nanti masuk ayat kalau innahum ar-rabbihim yawma idzin nanti di akhirat kena hijab. Paham? Jadi itu di sholat nih ngomong tidak sholat janggal, tapi nak tidak nih diskusi bukan janggal ini cara. Padahal kalau kita adil sama-sama ada kebutuhan. Gue sholat berada di warat, ini diskusi tidak jadi warat. Nah, akan pertanyaan tapi kediskusi kan kuat. Pakar-pakar psikologi, nah masalah kuat itu tidak harus kematian. Banyak orang-orang barat yang modern ya butuh meditasi, butuh terapi, dan itu semuanya tidak mesti kediskusi. Kalau omongan kekuatan batin itu orang bisa sesuai berkelana masing-masing. Nah seniman buat revolusi, kalau kita paham, kalau kuatir akaruan gitu. Nah, ukuran batin itu orang subjektif kabeh to. Wong nganggur kok anjir kuali nyekel pancing ora mulai-mulai. Anu sing ukuran batin ora ono batus. Betul. Ya tapi mau dasar itu setan, nak maksiat jadi kebutuhan. Nak akhir ora dadi napa? Kebutuhan. Masalah ora ono bare. Ya mau nganti yen ono iki, ya mau nganti nek hijab. Waladina lan wong akeh dana ditum nalikane ngajak sira kabeh saul pun ngajak sira kabeh ila salat maring salat. Bil adzan lan adzan. Ittaqullah. Mongko ngalap sapa wong akeh hak ing salat ayi salat hizuban ing digawe pelecehan dikulinan walisan iki dikulinan. Biaya tadi dia gambar mengenyek sapa wong biar lan salat wae tato hakulan dadi keguyonan. Cak salat dikulinan go apa fungsi salat. Dari kafi anahum kaum layakin. Dari kau mengkono kabeh ayo ikhot tegese nalap. Di anahum kaum layakin. Jika berjalan lan tetap nang ngajak kaum layakin nang ora di akal sapa kaum. Di wong nganti ora fungsine salat itu dadi saking oleh ra duwe napa? Wana jalan tumurun nama kula semasa ngucap soal Yahudi wong Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau bolak-balik matur bahwa periode Madaniyah itu periode proses dialog Nabi untuk ahli kitab. Ya, jadi Nabi itu, Nabi di Mekah itu 2 tahun. Tidak jadi Nabi di Mekah sekitar 2 sampai 3 tahun. Ini ku wong Jahiliyah kabeh bento kabeh. Jadi ora dialog ora cocok nutur. Nabi salat ketika kotoran, ora cocok nutur, jotos musir wong bodho ora. Nah, barang pun pindah ke Madinah itu banyak orang terpelajar. Jadi itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang manggen tentang tanah Khaybar. Ya, jadi utama orang pinter ya ini ngajak diskusi. Mulai hari ini diskusi agama sudah berjalan. Ya, diskusi itu ya tak menangi dia. Yahudi nak takok itu tanya. Takok nyol, orang Jawa takok nyol. Takok tapi kira-kira Muhammad kalah. Dan apa ini? Diman untuk minum minar rusul. Diman kelawan sopo untuk minum iman siro minar rusul sang dobro rusul. Pakola mengkodoh sopo nabi. Jillah iklan Allah mamalan perkara jillah kan jenturono apa ma'iyah namanya itu ala-ala. Falam al-zikira semacam ini disebut sopo Isa. Nabi Muhammad termasuk ngimani na Isa itu abdi. Ada roh Yahudi Isa itu mana dia? Jadi orang Nasrani berlebihan darani Isa itu anaknya pengiran. Nah orang Yahudi berlebihan di menyai Isa dan darahnya anak jagat. Jadi podo nabo berlebihan. Kalau mau podo ngucap sopong Yahudi, lana lamu dinan sarron mukini. Lana lamu orang ngerti kita dinan yang agama sarron yang luwe elek mukini pun samping agama ulama. Bisa orang nabi, aku sesat. Tapi tanya kecewa yang Yahudi untuk Nabi Muhammad, Nabi bisa. Kuliah ahlal kitab. Kul mencapai sirah Muhammad ahlal kitab di ahli kitab. Hal tangkimunan. Hal tangkimunan Allah sok ingkar sirah kabeh. Jadi orang ingkar sirah kabeh itu diguna tuh ingkar sirah kabeh binasa yang kita. Illa amanah kecuali yang beriman kita bila istilah Allah. Wamalan perkara unjilatan jendurono apa ma'ilena maring kita. Wamalan perkara unjilatan jendurono apa ma'mengkau fusaning dirungi ma'unjila ilaina. Ilal ambiya maring bro-bro nabi.
wa anna sarofu lan sak temene aja kira kabeh rupasi kuna iku fase kabeh atfun ala an aman atau jago anna sarofu atap ala an aman al makna te maknane ngene matun diruna ora ingkar sira kabeh ila iman kecuali krana iman kita wa mukhalafatakum fi adami qabli al mu'abbari anu bil Allah iman wa li sahada malaikat ila imanana kecuali krana iman kita wa mukhalafatakum lan krana lan nilai sira kabeh fi adami qabli ing dalem ora ane mengko iman al mu'abbari kan den tembung apa anu saking adamul qabul bil fiski lan fase Allah dimi kan tetep anu saking adamul qabul wali satu ora ana purhada iki masa ing karo ingkarikan jeneng karo purhada kulun kabar sira Muhammad hal unabdiku ana ta ora nyritani ingsun ing sira kabeh ukbiro tegese nyritani ingsun ing sira kabeh bisaren kelan perkara sing luwih elek nindali kadang mengkono-mengkono kabeh amin ahli dari alladzi tungkimu lakukan ora kata sira kabeh ingkang maksud dan apane ganjarane sawaban di makna jajaan insa koyo lan ngersane Allah wa bisarin mindal iku ngene man la'ana Allah man disapane wong la'ana nati iman sapa Allah abadu tegese ngadono sapa Allah iman rahmati sang rahmat Allah wa ghadi balan duka sapa Allah alih nata iman wa ta'ala lan gawe sapa Allah min sanging wong akeh alkira dadaan pira-pira kethek wal pola dilan pira-pira tele bil maksi lan dahus wa ada tetauhid kan pira-pira penyembah tauhid penyembah setan waman sewong abada kang basa peman atau buta tauhid setan atau setan itu ati lan setan waro api minhum maknaman waro alam ngerso sapa Allah fi minhum ing dalam lafaz min ngerso maknaman ing maknane man maksudnya ngaten iki man itu kan secara domir kan mufrad nggih man itu tunggal mufrad la minhum napa jamak jadi nak man lafate mufrad tapi maknane napa jamak karena siapa saja wa fi malan dalam perkara kabeh kan dalam dunia iki ngerso lah duha ing lafate man bahum al-yahud te wong yang menjadi wa fi qira'atin yang qira'ah di dami ga'i abidalan damai ga'i lafal abidah wa idhafatilan idhafai abidah ila mabadah jadi wa abadit tohud ila mabadah ismu jam'in di abdin wa nasu tenasabi abidah silati pelansi atapno ala kiroda yang ada selapat kiroda ulai tau temungkon-mungkon kasih usaron wa ele apani makanan apani posisi ini utai dawa makanan kang wisun tak bisa ya nama awal krono sakjane panggonane mantu anari neraka wa adalu an fawaid lan wis sesat an fawaid saking dalan sing etore yo hati dalan sing bener wa aslu sawai tema asline kata sawai Allah itu pun tengah wa zikru syarrin wa adalu fi muqabali qauli wa zikru syarrin utawi nyebut kata syarrin iki disebut ula ila syarrum makan wa adallu lan nyebut kata adallu itu wa adallu an sawa'i iku fi muqabalati qauli nggo ngimbani ucapane wong Yahudi la na'lamu dinan sakon mesti la na'lamu ora ngerti kita dinane agama saro ingkang luwih elek niki niku tinimbang agama ira wa idza ja'akum qalu aman wa idza ja'u lan alikane teko sapa wong Yahudi kum sira kabeh munafiqun ya tegese munafiqene wong Yahudi kalau pada mengucap sapa munafiqul yahud amanah iman kita. Dina pas ngarepe nabi wong munafik ngene iman. Bahwa qad taqulu bil kufri. Hale teman-teman masuk sapa Yahudi bil kufri lan nggo kekafiran. Masuk ilaiku mani sira kabeh mutalab bisina hale nganggoni kabeh memakai maksudnya masih masih mengenakan baju kekafiran bil kufri itu kelawan kekafiran. Wahum qad kharaju walau hal utawi wong Yahudi atau wong munafik ya kok teman-teman metu sapa wong Yahudi mungkin saking sisi ira kabeh mutalab disina hal nganggo kabeh bihi kelawan kafiran walau ini lan ora pediman itu ya wa ta'ala wa alamu dating bersosuna lan perkara ya tumuna padha nyimpen sapa Yahudi ku imam nalifat yang munafikan wa tara lan ngali sira kafiran mu akeh mungkin Yahudi
Isari una hale kegandangan kabeh. Ya apa una tegese tumiba sapa Yahudi syari'an kelawan cepet ismi ing dalam dosa. Iki tegese ing dalam kedustaan. Disenengane mutar balikkan fakta. Ismi mriki dari ini guru. Maka ada bini juga yang begini ulama Yahudi ini buatan zina, buatan dosa zina ngalor buatan. Tapi tukang apa? Gor. Ada orang BB ke orang C. Walau berani lan kebencian. Ini kita balik. Waktu milang mangan orang Yahudi aku tak nak haraman ayo haramat sehingga haramat. Karena saya ini suapan, disuap. Mulai dari yang bolak balik hukum faktor suap. Suap itu klasik. Kalau yang ada hakim polisi jaksa disuap itu penyakit kelas. Zaman nabi ini anggap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh birokrasi. Pengapesan itu suap. Mulai dari ini. Cuma kalau kiai kan orang jadi keputusan tindak orang di penjara, tapi kan bodoh menyesat gara-gara. Enggak dong, gara-gara kalau nak jadi kiai, kalau template akan dia kasih terus malam kasih. Orang di wong setengah nakal, widato untuk bela-bela sikit ke setengah nakalan itu. Nah itu saat ini kalau kasus poligami, poligami ini ribet, alasan ribet mentah. Asing senang poligami ribet bela. Iya, ramai kalau ngakoni kok bela bareng ramai apa? Ini faktornya pun budak. Paham ya? Jadi wonten ayat sebutin itu wala taqulu amalakum bainakum bibatili wa tudlu biha napa ila hukum tak qulu fariqam min amwalin. Nah, mulai riyen itu unsur makan harta sing ngolak walike fakta dirubah. Misalnya harta wae A gara-gara A niku kalah hujan B menang B. Iku mulai riyen tak gitu wa tudlu biha ila hukum tak qulu fariqam min amwalin nasi napa bil ismi. Mulai riyen itu gimana? Lah tokoh-tokoh Yahudi itu tua. Misalnya tak ceritanya, awal-awalnya tokoh Yahudi Nasrani tidak terima Nabi itu sederhana. Dari ceritanya kurang sederhana. Ini sederhana. Nabi umur 12 tahun. Ini ku tengsa teng Palestina. Teng Palestina ketemu pendeta-pendeta. Abu Thalib panganan sudah sampai masuk Palestina. Kau kok dipateni, kau pak ponakan itu calon nabi. Bon dari umur 20 tahun Nabi tidak dikembali. Ketika Nabi umur 40 tahun, ini sejarah. Jadi Nabi agama Nasrani Yahudi saya Nabi, lama, sangat banyak. Nabi pertama ketemu Jibril agak paham, Nabi ini umum. Nabi itu lucu, sambil lucunya Nabi pas ketemu Jibril berdek. Mereka nyatakan Jibril malaikat mati. Nabi itu umi, gak terpelajar. Makanya buaran ketemu Jibril, pikirannya ketemu malaikat apa? Israel. Itu waktu wangsul terus masuk tengah Khadijah dan milu ini. Aku kemuli. Kau nyangkauin apa? Malaikat mati. Ada waktu kalian Khadijah dikonsultasikan sama Warqah bin Nawfal. Itu nak tenggene tarik-tarik, tenggene napa Bukhari wa kana imro'an kana sara fil jahiliyah. Wa yaktubu minal injil ma Allah ayat tentang Bukhari ana tentang Waraqah bin Nawfal itu seorang tokoh Nasrani. Dan dia selalu nulis Injil. Nasrani juga. Sebab itu ada periode Nasrani baik. Langsung ditimbali Nabi Muhammad. Hadan namus alladzi ja'a ala Musa itu jenenge malaikat sing teko ning Nabi Musa. Sayang itu maksud ben gak menang kowe. Yukri juga kaum. Dewi Waraqah lucu. Ya laitani fi hadas an is aku jaga kaum. Muga-muga lu cek kuat pas diusir kaum. Jadi pertama Nabi dikonsultasikan Khadijah. Khadijah lebih dewasa. Ke Nabi nikah umur 20 tahun, zaman itu Khadijah umur 40 tahun. Ketika Nabi jadi Nabi umur 40 tahun, Khadijah lebih tua. Khadijah 95. Wah, sayang, pas gue sebenarnya diusir kaum, aku gak. Nabi dia mau lugu lah kok. Paman, saya diusir kenapa? Saat itu Nabi namanya masih baik, belum pernah menyinggung perasaan yang dia kafir. Orang tua menghujat berhala dan sebagainya.
Terus jawab Waraqah, tidak ada orang seperti kamu kecuali diusir kamu. Wong go misi kowe mesti nanti diusir apa? Nasrani ini masih Nasrani original. Sebab itu Quran tidak mesti latajikan seperti latajikan asad dan nasi adawatan ladina amanu yahuda waladina asyraku. Orang yang paling membenci orang mukmin itu orang-orang Yahudi. Tapi terusan ayat nopo wala tajidan na aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Dan kamu akan menemui orang yang mudah mencintai orang-orang mukmin itu orang-orang Nasrani. Kalau tak cerita ini mumpung ini kan menjaman globalisasi. Jadi ada satu periode di mana Nabi itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh Nasrani. Karena Waraqah tidak punya kepentingan apa. Paham? Sama nak moto buku-buku teologi. Dulu itu Nasrani itu tidak identik dengan Trinitas. Jadi dulu itu tidak ada kaitannya Nasrani dengan apa? Trinitas, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Ibu tenang. Nasrani itu apa? Wong Nasrani itu cara ring-ring itu Nasrani itu sangka kata ketika Nabi Isa terdesak sampai dipateni tiang-tiang ngendikan man ansori ilallah. Sangka kata ansori terus jadi bahasa Arab Nasoro Nasrani dengan bahasa ini, amun nanti salah paham. Nasrani dengan bahasa ini, Nasrani sering dipuji pengiran itu. Nasrani sing ora ana kaitan dengan Trinitas. Mulane disebut wala tajidan la aqrabahu mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasrani. Malah surat Baqarah pernah disamakan itu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabirina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Itu kan janggal ya, kalau Islam tadi kan janggal. Wong iman Yahudi Nasrani kok podo-podo kok falahum ajruhum inda rabbihim. Kalau ini mau karangan Rombel Al-Sidi. Jadi bahasa itu sudah begitu jauh melenceng. Dikatakan Yahudi dulu itu kan menunjuk satu ras. Jadi semua turunannya Yakub, aulad Yakub itu sampai salah ngerti. Aulad Yakub itu termasuk lebihnya Yahudi. Kalau tanya. Jadi Nabi Yusuf di dulur kandung kali. Ini pun Yusuf di Binyamin. Lia-liane ini ku dulur liat. Sing barat ini Yahuda. Lah Yahuda ini sing kabeh dulur liat itu berhenti mbek Nabi Yusuf mergo dianggap perhatiane Nabi Yusuf lebih bapake. Ya. Jadi iqalu la Yusufu wa aquhu aqabbu ila abina minna wa nahnu napa isbah inna abana fi dolalin mubin. Yahuda itu cek soleh. Sehingga ketika dulure lan apa gede Nabi Yusuf apa susah patah ini ra. Jadi Yahuda ada patah ini ya kedosaan. Latak dulu tapi ini sedengan dan umur. Jadi rapati mata ini tapi setengah mata ini. Walku bewaya batil ya tapi juga saya. Jadi sebelum umur mau menjadi budak. Tapi dasar wong saleh cek muni wa turun gak sih koman salihin. Ya bar ngono lah kok doa jadi saleh meneh. Jadi kalau mulai dicek itu bulat. Jadi aku maksiat wis dirancang. Mulane cara Gustur wong paling mulai aja tuh kiai, mergo ora istighfar. Iku padha karo Yahudi. Ya udah ngoten, apa maksiat wis dirancang. Engko bataku nggak sih kaum salih. Awak tetep surat Yusuf, bataku nggak sih kaum ngono nak bar dosa Yusuf, dan iku ya do balik saleh meneh. Bataku nggak sih kaum ubah bae Yahudi sini Yahudi. Zaman klasik, zaman Nabi Yakub. Cara gereja-gereja jadi Yakobus sih. Mulai apa materi cerita ya Pak Yusuf kersane dolan di pulau tengah alas, tengah ini hutan. Bapaknya curiga, ojo kok nak dipangan serigala lagi. Wah, jenenge dulu dipangan mesti kalau kecewa. Wanah lurus Pak, kita keluarga masuk ridho dulu dipangan serigala. Wih, walah. Tapi yang sampai perlu sampai ingat, ketika benar-benar Yusuf itu dicemplung ke sumur, terus Yahuda mulai bodohi bapaknya wajah ala komisi bedamin apa? Itu Yahuda masih di komitmen walaupun bagi komen solusi. Yahuda tetap ingin jadi orang soleh. Sebab itu para ahli sejarah mengatakan setelah kejadian Yusuf, ikhwatu Yusuf jadi orang soleh. Nanti periode Nabi Muhammad itu masih banyak orang Yahudi yang soleh. Nasrani yang soleh ya kan.
Karena Yahudi itu menunjuk satu ras, itu turunannya Yahuda bin Yakub darah Yahudi. Wong sing pengikut Isa darah Nasrani. Dulu hanya begitu. Lah yang hanya begitu ini yang dimaksud ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Wasofiina man amana billah. Memang enggak masalah disejajarkan sama orang-orang iman. Memang periode ini masih periode orisinil. Sebab itu disejajar innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiina man amana billah wal yaumil. Lah terus ngomong sing sekuler sing pro pluralisme, ayat itu digodali padha wae antara prilakune apik ya apik. Ayat itu digodali padha wae. Lha iki kula cerita tar. Sakjane boten ngoten. Jadi dulu itu istilah nasional itu udah identik dengan Trinitas. Istilah Yahudi juga agak identik sampai hal-hal yang buruk-buruk kok sekarang. Dulu pernah ada periode. Paham? Lalu menyangkut kebencian gimana? Saya tuh punya bukti ayat banyak. Dulu tuh yang namanya orang mukmin itu tidak mesti musuhan dengan Nasrani. Balasan itu. Sama tak cerita sejarahnya benar tuh. Dulu itu Nabi itu kelompok kecil, manggilnya teng Mekah. Satu komunitas mukmin kecil manggilnya teng Mekah. Gegeran ada tiang-tiang jahiliyah yang tidak ahli kitab. Mau berjalan roh sejarah. Malah ini cara yang harus sama dia pakar-pakar. Pada akhirnya yang dilawan itu ateis. Pada akhirnya orang agama nanti itu saling bahu-membahu melawan apa? Ateis yang tidak beragama, yang tidak bertuhan. Ketika Nabi sebagai kelompok mukmin kecil teng Mekah, ketemu wong jahiliyah sing kafir tanpa kitab. Jenenge wong kafir ora ahli napa? Riyen kekuatan besar Romawi sama Persia. Teman roh sejarah. Romawi saat perang Persia. Itu Romawi di Amerika dan Soviet. Suatu saat bareng Romawi niku ahli kitab. Mergo wong Romawi Nasrani. Perang dengan wong Persia itu gak ahli kitab. Menang Persia. Jadi wong non ahli kitab menang wong ahli. Iku susah Nabi ndak ngamen. Mergo wong Persia terus nyek, delok dalam luka. Oh, jadi Nabi yang mukmin diarani balane Nasrani sing ora mukmin. Delok dalam luka. Nyatane percaya langit, percaya kitab kalah. Kuwi sok yo kalah mbek aku. Kitab-kitaban bareng nyatane kudu kitab yo Kak. Kemarin diledek dari kitab ke Samawi ke langit diberi perang ya kok kalah. Sebab itu kan peristiwa yang tidak dialami orang mukmin. Sing perang ini Romawi mbek Persia menang Persia. Iku wong mukmin kalau susah, mergo dinyeki nyatane wong ahli kitab kalah mbek sing ora ahli kitab. Itu terjadi asbab nuzule alif lam mim hurifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihi jahibun fi fit isinin lillahi amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas. Jadi hurifatir rum kalah. Lah ketika rum kalah iku wong mukmin susah. Mergo terus disamaratakan, digeneralisasi nak wong Rom kalah berarti ahli kitab kalah. Engko wong Islam yo kalah pisan mergo duwe kitab. Padahal saat itu wong Islam ya komunitas kecil. Waktu ngoten Nabi susah banget. Terus dikandani Jibril. Engko antara 3 sampai 9 tahun Romawi menang tenang. Setelah 9 tahun Romawi menang ning wong Persia. Jadi ahli kitab ngalahno ora ahli. Jadi terusan ayat wa yauma idzi yafrahul mu'minun di hari iku wong mukmin bunga. Ora ora menang lho iki bola-bali gak ora melok. Iki ora melok kabeh. Wong mukmin dene Mekah cek kelompok kecil ora melok apa. Paham? Jadi kita dengan Nasrani beda, kita dengan Yahudi beda. Tapi ketika ada wong ora kitab-kitaban, ora aturan-aturan, terus jadi sitok. Iku kok zaman Nabi teng Mekah luwes cenderung di Romawi timbang Persia. Itu kok di kesamaan foto-foto ahli nopo kita. Lalu wonten cerita kewalian zaman Mbak Pasari, zaman Mbak Hibir, guru-guru kula. Jadi ada seorang wali mimpi pas masih perang, Indonesia masih diserang Jepang. Indonesia itu kan kita merdekanya kayak Nabi Muhammad. Jadi dia kalah tapi menang.
Mergo ini maca ayat apa huli basirum di adnal ardi wa hum ba'du walakin saya Indonesia. Lala tenang. Indonesia menang di Jepang arah perkara pasukan itu di Jepang. Di Jepang kalah di pasukan sekutu. Akhirnya Jepang mulai. Indonesia tak malah merdeka. Zaman Nabi ini Nabi yang Mekah Rasul unggul dari orang kafir, orang perkara menang orang kafir. Mergo wong Romawi iso nalukno wong kafir. Jadi mulai riyen ngoten niku wonten. Paham ya? Jadi pernah ada paham di mana Nabi ahli kitab pernah masalah. Mergo bandingan ngomong sing tampon apa? Kita. Niku sing dimaksud ayat Huli basirum fi adnal ardi wa hum ba'di walatin ahli fi fitisi. Jadi kalau niku kalah suatu saat menang. Lah pas menang wae itu ya Rasul. Mergo tak jenis. Barang nak tak jenis ada jenis. Jadi kalau Indonesia orang marah-marah, teman-teman juga Afrika itu. Kepada marah itu gitu. Kalau juga ya belum bisa. Perasaan psikologi apa? Wong marah-marah itu senang jalan negara juga jatuh. Padahal ada tuh yang marah juga kok dalam mana betul gede. Mana orang kiai berumur masuk ke Amerika Eropa. Lalu kok nak Amerika bangkrut jatuh gentine kok yang ngono menang sampai mau sing jamin kuwi apik sapa? Wong dolen ku gawane mapan. Nggih boten dolen ku gawane napa? Gawane mapan. Misalnya dari itu gentine ya. Lihat. Mana ada mengenai ini mau kalau bolak-balik. Sementara mau Islam kenal Allah. Lah apa sampean gantung urip ya? Amerika jatuh kita joyo, kalau Amerika joyo kita joyo. Lah apa ada gantung nabi Amerika, di Eropa, di negara, di pemerintah. Sampean kudu urip gantungno hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini malah aman. Misalnya mau presidennya adil rakyat makmur. Zaman presiden sapa sing kere ya akeh juga ya nama. Itu dengan atau Nah, memang nggak adil itu salah, tapi nah masalah gantung itu keliru. Pelaturan itu harus dibuat secara rasional dan objektif, tapi nanti gantung itu keliru. Sebuah negara harus ada UUD, harus ada aturan yang harus objektif rasional. Tapi nanti gantung negara itu keliru. Wah, ini gantung bukan apa? Keliru, mungkin sakit. Paham ya? Ini sejarah ahli kitab. Jadi ahli kitab itu mengalami masa-masa cocok dengan. Yaitu yang dimaksud ayat wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna Allah. Tapi itu tadi dulu itu istilah Nasrani Yahudi itu Nasrani itu menunjuk pengikut Isa tanpa identik trinitas. Yahudi hanya menunjuk turunannya Yahuda bin Yakub. Nah saya kan pun benten. Muni Nasrani pikirannya wong Vatikan, salib. Nah akhirnya kan mesti musyrik tenan, sing sak niki musyrik tenan. Mikir Yahudi gawan arep salam buat saya wong Palestina. Dari saya iki wong kan ngoten. Lah padha Kristen bara gawe Islam sing ora iku. Jadi saya iki padha dene. Wis bulet kan saya iki padha bulet. Jenggoten teroris. Nah, iya. Agar Yahudi arep salam pembantai. Riyen boten ngoten. Riyen nyebut Yahudi ini biasa mawon awal Yakub, ya. Nyebut Nasrani ya wong sing pengikut Isa. Lah sebab niku kalau balik tentara mau, ketika Waraqah bin Nawfal disebut wa kana tanah soro filja, ya Waraqah bin Nawfal Nasrani. Nasrani ora identik muslim Nabi malah beda. Saya mak wis ben pas pikir kaum mak iso beda. Sama delok tentara-tentara. Nabi 15 tahun dijak teng Palestina, sing nyaranno kon mulai itu pendeta apa wong Islam. Tentara-tentara. Nah pendeta tuh. Karena pendeta dulu itu udah identik trinitas. Paham ya? Pendeta sing peduli ya pendeta. Sebab itu sampean rasa janggal maksud ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wa tawbina mana bila tak terus. Lho kok bisa belajar ya memang enggak ada masalah. Nasara itu enggak harus menunjuk trinitas. Lah nek nasara sing musyrik sing trinitas ya jelas kata kafarul ladzina qalu inna wa rabbul salisun apa? Itu mesti yang meyakini trinitas mesti kah? Bon gitu dia memang bentrok karakter. Itu satu periode, memang tiap periode mengalami satu perubahan. Waktu galerian zaman kuno berkiai sunnah kuno urusi langgar kepadatan. Rasa ini kiai itu nih parlemen PKB. Oh PKB PDR itu nih parlemen malah tahu dari presiden barang. Jadi saya ini nanya hati
Ya berkaya itu sebenarnya. Saya itu rubah itu kan karena saya ciri utama ulama terus dilanggar. Zaman akhir dari apa? Ulama saya ini parlemen akan dalan-dalan apa? Lain itu era. Jadi pernah ada satu era orang Nasrani itu udah harus jelek. Sebab itu dalam semua karya Nabi malah yang peduli dengan Nabi itu rohibu Nasrani. Ini maksudnya ngomong kamu kan kecilnya orang sejarah betul. Wah kalau sulit itu dan nggak ada masalah. Jadi dulu itu pernah. Dia satu periode di mana Nasrani itu tidak harus identik dengan Trinitas. Yahudi hanya menunjuk awal adinah ya. Saya ini mesti orang kebencian kalau Nasrani pikirannya Vatikan. Yahudi pikirannya Arif apa? Semua blok lah Palestina itu. Akhirnya ngomongnya berpikir gitu, Islam, teroris gitu. Saya akhirnya, pun nanti kebencian ini budak kan, pun mengeluarkan pertanyaan. Tunggu di bawah. Wa dzallu an sawaita wa idza ja'ukum wa aqimus shalah. Wa aklihim lan mangane wong aceh suka ing haraman ayo haram karo sakal dene napa misuwat lagi sama kali amalun elek banget apa sing nglakoni wong akeh amal iki laulayan harum mbok yo nyegah wong akeh sapa robani pira-pira rabi jadi iki cek barang-barang akeh nah niki bukti nak bener cerita kula robani tak niki kan iya lucu jenenge para rabi wong Arab ndarani Rabbaniyun, para rabi, orang yang ahli ketuhanan. Wal akbar, para pendek. Iki Quran ini naruh harapan. Mbok yo, kiai-kiai ini wong Yahudi, kiai-kiai ini wong Nasrani itu nyegah umatnya mangan dosa lan mangan barang Artinya apa? Quran itu menaruh harapan para rabi, para pendeta mbok yo berperilaku sing apik. Ojo mangan barang haram, ojo nglakoni itu. Ya karena dulu itu udah identik dengan kayak yang sekarang itu buatan identik. Hal yang harus boleh nyegah yang mengakai sop arrobaniun pira-pira rabi wal akhbaru lan pira-pira pendeta minusani Yahudi. Angkau minusani ngucapi mengakai arisma ing dosa itu sebagai ing dosa. Wasihim lan mangan mengakai asuh kain haram lagi sama kan yasnau. Elek banget apa sing dilakoni parkunahi tegese ninggal nyegah mangan dosa. Waqala lan ngucap sop Yahudi zaman irane Nabi. Lama diika semangsane den paringi rupek sapa alih ing ngatasi Yahudi. Kita bikin sebab guru ini menjadi anak yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan harusnya nol sepuluh di aksara nasi aja yang menusa apa nih malam dunia. Ucapnya ya dua lima bulan. Utai tangannya Allah mahula itu gemblen. Maksud dari itu gemblen. An ibrori rezeki saking muter rezeki. Alena ngatasi kita. Karena bihi alif bukli gawe kinaya sopong Yahudi. Bihi kelan ikilah. Ya dua makhluk lah ini bukli saya ngerti. Barang ini rezeki ini lagi ada dan Allah biakin. Jadi ini kakuati rapati di duit menuduh Allah apa? Bakil. Ta'ala mahuluhur sopa Allah anjali kasih menggunakan bakil. Qala ta'ala hulat aidi. Sikat kesedihan kekerop aidihim tangannya menyarudian sehingga khairat samping melakoni keapian. Utai dawa hulat aidihim dua orang itu pasut aling ngatasnya medit yang Yahudi. Mungkin, saat ini semuanya Yahudi bisa ngakal. Saat ini tukang nyumbang, tapi ya sawang ada nih, bagi agen untuk obat di bunga-bunga itu. Saat ini sebulan, sing soleh rasa nyumbang, sing rapati soleh sumbangannya ada. Tapi buat lem-lem tenan di sebulan yang duit rakyat sudah lihat normal. Nah, buatan sudi, misalnya pengusaha juga nyumbang gempa saya 2 miliar, 5 alasan tak 10 miliar. Iya betul. Misalnya pakar-pakar sing nopo sing Pertamina nopo tiang-tiang sudah sing dolanan minyak, dolanan gas negara. Nyumbang gempa 200 miliar. Nanti sing dipangan lho napa? Zaman saiki sing soleh ra kelar popo, sing dolim kelar popo. Nek mbok lem-lem nemen ya kliru, sing disumbangno dhuwitmu. Cuma sing digawa dekne disangane dekne sing ngekeki. Karo. Jadi menak masjid tetep masjid, teman ra iso muni. Dari Quran Yahudi masjid, nyatanya tekan nyumbang. Mungkin itu semua ada. Sombong kali sampean untuk semua. Ya kok pengusaha.
Yang mana alas mulai Kalimantan dan Sulawesi bulan pun tidak juga. Mana ngelomo sama orang Arab dilamani 1 juta orang kuarah loh. Tak juta semua. Kono duit sendiri kan 1 juta. Itu orang Islam juga bukan bodoh dan Islam yang gitu-gitu itu kalah kali. Mengalami setengah pinter, tidak pinter teman-teman setengah pinter itu tidak mati apa? Dia kali. Walau itu lan jenak nabi sopong Yahudi. Bima tahu sebab oleh mengucap sopong Yahudi. Balyadahu maksudokan. Balyadahu balik dari tangan loro Allah maksudokan itu dan buka karun. Di sini termasuk ayat yang tak lihat, satu ayat dengan bahasa makhluk. Mubalaghatun fil waqti. Itu dawuh balyadahu itu mubalaghatun itu teman-teman ini fil waqti yang dalam sifati bujiti kelandung. Watan najat ifadatul kasro. Wasun yalan jentasnya no po aja di tangan ifadatul kasro krono nge faidah ngakeh. Itu ya cuma krono utai puncak-puncak perkara. Yubdiluhu ingkang nyerang ing masuk asafi wong sing lomo mimali saking dunyane safi bayu dia. Yen to ngekeki sapa safi biasa iklan tangan loro safi. Kono ngekeki nganti nganggo tangan loro ngeten nek saking ngaji. Tangan lorone Allah kebuka maksudnya ngekeki ini saking ngaji. Namun bahasa kinaya. Maksudnya kinaya ora kok terus Allah di tangan iki. Nah Allah tetap lesa kami dihin apa? Jadi Allah itu mesti gak padha mek makhluk. Yen diku ngekeki nafkah sapa Allah saya kaya. Kale kaya pengersane sapa Allah. Min tausiin sanging dibana rezeki wa tadikin lan nurupno rezeki. Lati rodo ora ono sing nentang mujid alih ngatasi Allah. Wala jikan dalam bakal nambahi teman kafiran yang mengatain sanging Yahudi pema perkara umpila dan jenturono pema ili tamarin siro merobita dan pengiran siro minal Qur'an sing Qur'an. Tuhjira nama sing kelakukan dan kekafiran. Tambah dikandani ayat antara kafir. Kalau dikufrin koron kafirun Yahudi di lawan ikhlas Qur'an. Tambah dikandani tambah dalil. Wal kenalan memikan ing kebencian antara Yahudi ala jawab ing kebencian wal fardu ala kesetingan. Ilalah kiamat maring muka maring dina kiamat. Fakulu firqatin mongko te saben-saben kelompok menghina ing Yahudi. Iku to kalifu nyulayani sapa firqa al-Qur'an. Itu Yahudi di kami kados Islam wonten kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan. Sama nak maca buku Retare Armstrong. Tempat suci tiang Yahudi rak ben nggih asure. Wonten iki sing darani iki ning kene, darani kene Yahudi itu nggih klaim-klaiman. Persisnya Nabi Isa lahir di sini bener-bener. Persisnya Nabi Musa ini bener-bener. Yahudi Arab itu memilih gunung di gunung di sistem ini kalau Islam mau niku. Islam alirannya macam-macam. Di situ saling ngabur. Jadi si A sampean mau mahal ini nanti tak mantu. NU itu kesulitan merangkul pemerintahan Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi ora pati seneng mbak NU. Kalau dia itu bid'ah kurang. Korong ayam ini kuburan. Menurut pemerintahan Wahabi ini kuburan Nabi dilarang. Mereka kuburan Timon Wali. Waktu orang itu berjalur sumbangan Arab Saudi. Pertama ditakoi posisi uang kuburan iya orang bukan dari. Betul Wahabi itu musyrik tenang. Mungkin kalau nanti ditangkap di sarjana sangi Arab. Intinya takoi ini cara biasa. Pak Bah. Saya pikir-pikir itu NU itu kok mirip Syiah. Padahal NU ya gedeng Syiah, dia udah bingung, kan ya orang mata NU gedeng Syiah, gedeng apa? Lah kok bisa mirip? Ya orang Syiah itu kalau menokohkan tokohnya kan mendewakan kan berlebihan loh. Yang Syiah kan sambil tenang ziarah. Nak upacara Sayyid Husain, orang Syiah kan nanti bentur-bentur kepala tapi mergo ngenang zaman Husain di situ tengkar Karbala kan ngoten. Artinya orang Syiah itu berlebihan sekali nak hormati tokoh. Oleh saya Husain itu nomor rame. Wong Syiah seneng ziarah. Wong NU ge kami seneng ziarah. Modho NU di gubeng Syiah. Banyak repot nerangno posisi ngoten itu repot. Sama saya tak tangkep. NU mirip sapa? Aliran sing dodo sing budi gede sing Syiah, Iran apa sing Sunni. Orang mirip Syiah itu. Wong paling beda. Jadi ini itu orang sekitar pusing. Ya contohnya ya, ngomong kisah nyata. Jamaah lanang itu, kabeh kiai NU ngerti zaman ngaji tafsir, ngaji mu'in pertama
Wong tua lanang terus wong wedok. Tapi wong NU justru di aliran itu samping. Ngono kabeh ini ngerti nek aturane itu diburi, tapi tetep ae prakteknya anggere mergo terkenal guru Muhammadiyah. Itu pokoke cap-capan itu luwih kuat. Wong eno yo ngerti bertunut itu sunat, tapi anggere aku nurut Muhammadiyah. Nah, kula ngandani ku posting. Sami tiang eno ana kematian yang ngerti. Nah, acara sedina nganti seminggu ku sunat. Iso wae malah bid'ah mergo gara-gara kadang hak yatim kalem didamel aja. Tapi tetap sekali gak ada Allah Muhammadiyah. Padahal berapa ulama alim sing lama sing kula menangi zaman panjenengan ulama-ulama alim. Mbah Syekh Masari ada kitab kono itu melawan itu. Nggih boten, teng kitab e Mbah Syekh melawan. Teng daerah kula kuat aki alim sing berusaha fatwa. Wong nek mati ora usah ana acara. Mergo sekali mati hak yatim. Berarti wong sing teko ning acara itu berarti mangan dunyane. Ora mati, terus kiai alim niku. Kulo niku tiap wonten takziah disangoni pun mboten purun kalau nang iki tetep tiyang niku Pak. Kulo wingi ditekani wong awam masih rekan. Kulo niku niku Pak. Ndak melacaran bapak mati anak kulo sederhana. Hari kok koyo kucing tak ana acara. Kulo jumlah anak sederhana kok dari-darian. Lah kulo ora dene to. Hari kok koyo kucing kan. Akhire kulo kan teko. Ya wis nek ditukang oleh anak bapakmu tak teko jelas kan. Jadi dari ini kemudian bapak mau noai, soalnya kok kucing. Jangan aneh gini, orang tuanya juga tinggal berdua. Cara pulang ngoten, naik bodoh-bodoh rawat hadis, rawat Quran, atau lugu ngurus jelas kan? Tiba palsu hadis, malah keliru kan? Selama ini kan banyak memaksakan dalil sebelum maudhu. Cara pulang atau itu dalil paling kuat, sama kayak nopo. Kucing, mata akal. Ya kan orang tak tekong. Jadi itu bermulia bapakmu tuh, jelas kan? Mulia orang tua lah wajib tuh kan jelas menurut saya. Ibu boleh dua kan tanya lah. Mengziarah sarane Nabi versi Wahabi dilarang, nanti mau kuburan. Jadi NU itu paling susah, nerangno posisi ziarah. Mirip Syiah delal. Jadi memang dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia itu lewat tokoh Syiah. Untungnya buatan Syiah kasus Khomeini, buatan Syiah Zaidiyah. Sebab itu tradisi yang ada itu sufi. Kalian kultus tentang imam, tentang pemimpin itu khasnya loh Syiah. Nah, anak Wahabi buatan. Wahabi aliran lebih wingi. Kebetulan lagi PAP, terus yang pegang otoritas pemerintahan Arab loh. Saudi. Anak kalam ya. Fatwa harus jadi hukum negara. Gerak polisi. Jadi ulama bisa gerak nopo polisi mereka jadi ideologi resmi nopo negara. Terus masalah-masalah fakul firqatin hingga khalifah ukra setiap firqah mulai zaman Nabi ke Yahudi, Nasrani, Islam itu selalu saling mengkafirkan. Dari ahli sunnah yang benar ahli sunnah, dari sing Syiah, dari sing Mu'tazilah. Mau Yahudi ortodok, Yahudi nopo macam-macam. Kristen gimana dan Protestan, aliran Anglikan, ono sing Roma, boh ono semua. Ulama apa dunar. Sumangsane padha ngurutno sapa Yahudi naran ing semangat harbi krana perang. Ketika mereka semangat merangi Nabi, harbin Nabi, mari merangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atfa halqa. Mongko mateni ha ing nar sapa Allah. Di setiap kali api peperangan dinyalakan oleh Yahudi, Allah mateni. Maksudnya ora tempat gede. Jadi yang Yahudi itu komunitas besar. Dalam ngerti perang dengan Nabi rawani. Saking rawani nganti Nabi gede. Paling Nabi gede ini diusir. Kalau nanti gak ada konco cerita. Tentang kurikulum Yahudi nganti saat ini diterang. Nah, nenek moyangnya tahu diusir jenis Muhammad. Nanti ya dendam. Kemudian tentang sejarah. Nabi itu sempat mengusir Yahudi Khaybar. Saking Madinah diusir nanti ke Khaybar. Ini istilah. Jadi Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah diusir Nabi nanti ke Khaybar. Ketika Umar diusir nanti ke Palestina. Sampai saat ini jadi negara Palestina. Jadi ini istilah. Istilah itu pengungsian. Jadi dari diusir di ngoten. Namun gawe kasus ribet.
Akhirnya Madinah berbeda dengan yang Yahudi. Ini zaman Nabi menangis untuk Khaybar. Ketika Umar diteruskan nanti ke Palestina. Nah, ini termasuk dari kurikulum tentang pelajaran Yahudi. Jadi Yahudi gak bisa gak dendam. Mungkin kita mampu Palestina sendiri. Paham? Ya gara-gara ini macam ini bulat. Ya tapi Yahudi baik gerbang-gerbang bersih tantang perang ramai. Jadi kental orang Mekah. Nah orang Mekah orang pidol-pidol. Orang Dewi yang pidol-pidol. Tak perang tenang kan. Abu Jahal belum preman tidak perang. Nah Nabi Muhammad ya Rabbi itu. Sahabat paling sering dipuji Abu Bakar. Nah soal perang nomor Khalid mantan preman. Khalid bin Walid tak mantan no. Abu Bakar sering film. Urusan panglima perang atau singgung. Ada pulang malah kabar. Yang berperang mau gimana ya Khalid tahu? Udah mudah-mudah pula Jahal kan, udah pitule. Nama tak ini nonton. Ya temono promo kiai dihormati nakal ora krono kiai ini, dia itu naku. Itu kiai mesti di penggemar kok nakal ya itu sing wani. Kalau di sini mesti kok. Nah kula ana itu iman ku preman-preman piye. Tangan-tangan dia untung, dan ngomong nak kira temen kiai ku dine kok ngono-ngono. Yang merasa dia tak biasa. Dia itu baca kok nggak tenang, ngancam nggak tenang. Karena ngancam loh ben kok. Mana mau tersunai pangeran mau mulai zaman Nabi sampai kiamat ini. Sampai Nabi tahu bulan ngendikan inna wala ya itu hadatin birojilid. Akhir. Ini sama agama memang sesat tidak. Aku kalau ini ngasih tentang bocor lekor dan jajal sampai ada gaya masjid ngumpul nong soleh raposing. Orang jadi ya boleh tak. Nyumbang jalur sumbangan ratan haram jalur proposal di negara dari subhat. Nampak sumbangan, oleh sumbangan tempat mau kasih tak ikhlas. Mesti kriteria keluar yang terjalur. Kira itu mesti pada anak preman. Suge para ibu aku jadi suge mbak tak menten. Senengan error. Jadi ngomong tunai pangeran, mana ngomong. Oh, jadi mau soleh itu kelompok yang baik, tapi rakyat diandalkan. Nanti ngomong tunai pangeran nanti ngomong. Mulakan tak kenal, ini kertasnya pangeran ngomong itu tenang. Sama nangkep, lah sirine sebuti kan, ya kado ngomong lah aku nih kesalahan, kono wis preman sampai soleh pisan ya larang. Soleh ini tadi yang ngoten iki. Jadi kabeh berhak ngakoni kesalahan. Wasana lan tumandang sapa wong akeh sil ardi dalam bumi fasad dan rusak. Mesti dina sing rusak kabeh dimaasi lan dimaasi lan kemaksiatan. Wa wa ta'ala la yusiburaten sapa wong mesti dina ing sing rusak. Di mana nahulan mana takutnya Allah yu akibu nyiksa sapa wa mesti. Walau an ala kita tumpama te ahli kitab tu amanu padha iman sapa ahli kitab di Muhammadin. Lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataqo lan padha wedi sapa ahli kitab al-kufran kekafiran. Lakaf pernah anjing syariati. Yaktine bakal ngubur ingsun anjing sing ahli kitab syariati ing elek-elek ahli kitab. Wala atqalna hum. Lan yaktine bakal ngubur ingsun ahli kitab jannatin ing swarga nang. Walau annahum wa mutaqin ahli kitab aqamu padha nglakoni sapa ahli kitab Taurat ing Taurat wal Injil. Ini kan berarti Quran tidak muji Taurat Injil. Andai kan benar-benar mereka melakukan Taurat dan Injil. Maksudnya tidak dirubah, tidak diapa-apakan. Benar-benar melakukan kemurnian Taurat dan Injil. Bila amali kelan nglakoni bima kelan perkara bima ing dalam Taurat lan Injil. Wa menjulan setengah saking amal bima iman te iman bin Nabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malan perkara dilakan den turun apa ma ilahi maring Yahudi lan Nasrani. Wa ahli kitab. Minal kuti bisa ngro-ngro kitab info mirrobi saking pengirane ahli kitab. La kalau iki mangan sapa ahli kitab info saking diri ahli kitab. Wa min tahtihim lan saking nisori ahli kitab. Temangan dari berbagai arah, maksudnya jembar rezeki. Di ayu wasa kembali atau jembarno alih mengatasi ahli kitab apa rizkulah rezeki. Waya tidulan gumlender apa rezeki mingkuli jihadin saking saben-saben arah. Jadi min fauqihim wa min tahti arsyihim kinayah saking mingkuli napa jihadin. Sangka dhuwur sangka ngisor maksudnya dari berbagai napa arah mingkuli jihadin. Minum setengah tinggi ahli kitab umat jamaah sendiri jamaah mutasi datang kan sedengan kan standar. Tak malu kang lakoni sapa umat diiklan ikilah iman utawa diiklan ikilah iqamah Taurat. Wa hum jamaah iku man wong amanakan iman sapa man Nabi iklan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Abdullah bin Salam wa ashabi.
Wa kasiran iku akeh banget minhum saking ahli kitab sa amakan ya malun iku elek banget di sama elek banget seun tegese perkara ya malun akan nglakoni sapa akeh wong semua lan ya Rasul